Istilah dan pengertian hukum dagang. Istilah dagang atau niaga berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan handel, yang berarti dagang, niaga atau perniagaan, sehingga handelsrecht diterjemahkan sebagai hukum dagang, hukum niaga atau hukum perniagaan. Hukum dagang merupakan jenis khusus hukum dari hukum perdata. Dengan demikian, hubungan hukum, perbuatan hukum perdagangan merupakan pula hubungan hukum, perbuatan hukum keperdataan. Sebagaimana diketahui, hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum data dalam arti sempit dan hukum dagang atau hukum niaga. Menurut Ahmad Ihsan, bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan atau perniagaan. Ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia atau person dalam perdagangan perniagaan. Siti Sotami menjelaskan, hukum dagang adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hukum dengan disertai sanksi. Perbuatan-perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. CST Council mengemukakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan. Hukum dagang secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum dagang adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam hal perdagangan. Sejarah hukum dagang. Sejarah perdagangan berkembang dengan pesat, maka timbul pula adat-adat perdagangan dan kebiasaan-kebiasaan perdagangan. Begitu banyak sehingga dipandang perlu untuk mengadakan kodifikasi hukum. 4 dagang di Prancis, yaitu Ordonnance dan Commerce dan Ordonnance dan Lameran, yang kemudian dihimpun dalam satu kitab undang-undang, yaitu Code de Commerce, yang kini menjadi sumber dari kitab undang-undang hukum dagang. Pada waktu negeri Belanda dijajah oleh Prancis pada tanggal 1 Januari 1809, Code de Commerce dianggap berlaku juga di negeri Belanda, dan setelah negeri Belanda merdeka kembali pada tanggal 1 Oktober 1339, dibuatlah Wetboek van Compandel yang meniru Code de Commerce untuk di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Kodifikasi hukum dagang ditetapkan dengan pengumuman melalui Statblad nomor 23 pada tanggal 30 April 1847 dalam sebuah kitab undang-undang hukum dagang perniagaan yang pada waktu itu hanya berlaku di golongan bangsa Eropa. Akhirnya, pada tanggal 1 Mei 1848, KUHD mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas. Yang pertama, kepentingan nasional. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, adil dan sehat. Yang keempat, keamanan berusaha. Yang kelima, akuntabel dan transparan. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kemitraan. Kedelapan, kemanfaatan. Kesembilan, kesederhanaan. Kesepuluh, kebersamaan. Dan yang ke-11, berwawasan lingkungan. Pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan, meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta pemerintah dan swasta. Selanjutnya, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional, meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif, meningkatkan perlindungan konsumen, meningkatkan penggunaan SNI, meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan meningkatkan pengawasan barang dan jasa yang diperdagangkan. Sistematika dan sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang di Indonesia terdiri dari hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Compandel dan KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek, serta hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
yakni peraturan-peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan seperti Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Hak Cipta, Surat Keputusan Menteri di bidang ekonomi dan keuangan. Kesimpulan, hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun luar kodifikasi. Teman-teman, sekian pemaparan dari kami tutup. Assalamualaikum.